Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Double. Kita lanjutkan dongeng Anda semua di season yang pertama di episode ke-54. Di episode sebelumnya kita masih menceritakan perjalanan Ki Jaladri, Jagasuma dan juga Raden Tirta yang menuju perkampungan tempat tinggalnya Ki Bajo. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Sore itu di kota Padang Tinggi, di sebuah warung, Ki Jaladri singgah. Kemudian setelah makan, mereka pun ngobrol dengan tukang warung. Ini saya mau bertanya, Makcik, apakah Makcik kenal sama yang namanya Ki Bajo? Ki Jaladri bertanya kepada seorang ibu-ibu yang sudah agak tua, penjual ataupun yang berdagang di warung tersebut. Kemudian si ibu pun menjawab, apakah ini yang disebut dengan Jaladri? Ya, saya adalah Jaladri. Makcik kenal sama saya? Iya, Makcik kenal sama Aden. Karena Aden ini sering kalau bersama Ki Bajo dulu itu makan di sini. Kemana saja? Sudah lama Makcik nggak melihat Aden. Makcik, jangan panggil-panggil Aden. Saya itu bukan seorang Raden. Dulu orang-orang memanggil saya Aden karena ayah saya itu pemilik kapal dan anak buahnya yang memanggil saya Aden. Tapi sekarang saya bukan Aden lagi. Saya mah orang biasa saja. Tadi dulu juga bukan Aden. Hanya saja mungkin mereka memanggilnya seperti itu. Makcik, jangan seperti itu. Tapi ya sudah, jangan meributkan hal-hal yang seperti itulah. Memang Ki Bajo pun sudah lama gak kelihatan. Tapi beberapa waktu lalu pernah dia juga singgah di sini. Sudah lama juga. Sempat ngobrol dengan Makcik. Katanya dia tinggal di kampung Gunung Tinggi. Oh Kak, saya juga dengar katanya memang tinggal di gunung atas. Apakah itu daerah kadipaten ataupun perkampungan, Makcik? Itu satu perkampungan. Kalau disebut kadipaten bisa, tapi lebih ke perkampungan karena tidak ada kota di sana. Hanya perkampungan kecil saja. Itu pun tempat orang-orang yang memang itu membuat kayu bakar, mencari kayu bakar ataupun bahan-bahan makanan yang dihasilkan di perkebunan ataupun hutan saja. Jadi kalau di sini perjalanan agak lama, sekitar 1 hari penuh. Kalau berangkat pagi-pagi paling nanti sekitaran sore atau sebelum maghrib baru sampai. Oh, kalau begitu sekarang sudah hampir sore ini menjelang malam. Kalau kami memaksakan berangkat pasti akan kemalaman di jalan. Apakah di warung sini nenek Makcik bisa menyediakan penginapan? Kamu mah Jaladri kayak seperti yang baru saja. Biasanya juga dulu kamu bersama Ki Bajo ini suka nginep di sini. Iya, tapi kan itu dulu maksudnya. Apakah sekarang juga masih gitu menyediakan penginapan Makcik ini? Ya tentu tidak apa-apa. Itu mah sambil menolong
Apalagi seperti yang kamu tahu, nenek juga ini, Maji juga dulunya dari daerah Pandu Nagara juga. Iya. Memang pernah nenek itu pernah menceritakannya kepada kami. Terima kasih kalau begitu nenek, atas tumpangan kami bisa ikut menginap di sini, dan informasi tentang keberadaan Ki Bajo ini yang berada di kampung Gunung Tinggi ya. Bukan Gunung Tinggi, iya Gunung Tinggi, kampung Gunung Tinggi. Iya, seperti itu, benar. Kemudian Ki Jaladri menemui Jakasuma dan juga Raden Tirta dan menyampaikan yang barusan saja disampaikan ataupun diinformasikan dari Maji yang menjaga warung di mana saat ini mereka makan ataupun tinggal. Singkat cerita, di subuh hari kemudian mereka bertiga pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke daerah Gunung Tinggi. Sebelum mereka berjalan ataupun berangkat, si Maji mengingatkan bahwa di perjalanan mereka akan menyusuri ataupun menempuh perjalanan membelah hutan, dan banyak dikatakan bahwa di sekitaran hutan di daerah tersebut banyak sekali perompak ataupun perampok yang suka memotong jalan dan membahayakan para pejalan yang menempuh perjalanan ke daerah sana. Dari informasi si nenek ataupun si makcik tukang warung ini, mereka bertiga tentu saja memiliki persiapan khusus dan siap-siap menghadapi segala kemungkinan. Namun ternyata di perjalanan sampai ke daerah kampung Gunung Tinggi, Gunung Atas, ini namanya Gunung Atas ya, mohon maaf karena ini ada padang tinggi pan luhurnya atas oke luhur, ini namanya Gunung Atas. Ini pabelit nih yang membataskan nih, mohon maaf ya para pendengar. Ternyata di perjalanan mereka tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Sepertinya rampok tidak ada ketika mereka lewat, dan sampailah mereka ke suatu kampung yang disebut Kampung Gunung Atas. Perkampungan tersebut ternyata tidak terlalu besar, hanya ada beberapa rumah saja yang gunculuk-gunculkan. Apa itu gunculuk-gunculkan dalam bahasa Indonesia ya? Jalan-jalan itu, jalan-jalan apa juga itu? Apa ya? Tidak terlalu padat, berada di satu tempat ke tempat yang lainnya agak jauh, dari satu rumah ke satu rumah itu agak jauh jaraknya. Walaupun ada yang dekat, paling hanya 2 atau 3 rumah saja. Di perkampungan tersebut sepertinya memang perkampungan para petani yang berkebun ataupun bertani di sekitaran Gunung Atas tersebut. Kemudian Ki Jaladri bertanya kepada warga-warga yang mereka temui untuk mencari informasi tentang keberadaan atau tempat tinggalnya, rumahnya Ki Bajo. Karena memang Ki Bajo ini dia termasuk orang yang baik dan suka menolong warga-warga sekitar sana, terutama ketika dalam keadaan bahaya, untuk mengamankan dari bahaya-bahaya satwa liar dan juga bahaya-bahaya manusia durjana. Maka Ki Bajo ini dianggap sebagai tokoh ataupun sesepuh di Kampung Atas tersebut, dan tentu saja warga-warga sangat mengenal dan tahu tempat tinggalnya Ki Bajo. Mudah saja bagi
Ki Jaladri ketika ingin mengetahui alamat ataupun letak rumahnya Ki Bajo. Atas dasar petunjuk, bahkan ada yang sampai mengantarkan Ki Jaladri ke rumahnya Ki Bajo. Singkat cerita, mereka sudah bertemu dengan Ki Bajo. Ki Bajo sangat bahagia sekali bisa bertemu lagi dengan kawan dan juga sudah dianggap adiknya sendiri, yaitu Ki Jaladri, sampai keduanya berpelukan begitu eratnya. Nyacapkeun kasono. Apa ya bahasa Indonesianya? Nyacapkeun kasono. Saling melepas rindu karena sudah lama, hampir belasan tahun mereka tidak berjumpa. Kemudian dikenalkanlah oleh Ki Jaladri kepada Jakasuma dan juga Raden Tirta kepada Ki Bajo. Setelah semuanya dirasa cukup untuk kenalan dan juga bertanya tentang kabar ini itu, berkumpullah mereka di rumah Ki Bajo. Malam itu setelah makan malam mereka berkumpul. Kemudian Ki Jaladri menyampaikan maksud kedatangan mereka bertiga bertemu dan atau menemui Ki Bajo. Ki Bajo, Paman Bajo, sebagaimana apa yang tadi disampaikan dan Paman Bajo pun sudah paham. Kami ke sini bukan hanya hal silaturahmi, tapi juga ada maksud yang lain, terutama ingin mengetahui di mana apa itu rahasia apa yang dimaksud dengan pusaka sayap Garuda. Karena ya sampai saat ini keadaan Patih Gajah Ireng masih seperti dulu. Dia ingin menguasai seluruh Nusantara. Kali ini dia seolah-olah berpihak ataupun memperjuangkan keinginannya sendiri. Di Sanganagara dia sudah tidak, walaupun bukan diusir ataupun tidak diterima, tapi sudah tidak menjabat lagi sebagai apa itu patih keamanan. Jadi raja sudah membebas tugaskan beliau. Tak, justru beliau sekarang menjadi penjaga batas negara antara Sanganagara dan Pandunagara. Namun dari informasi dari Ki Picung, saudara kita juga yang sempat dipaksa harus menjadi rampok ataupun ketua rampok untuk membuat keonaran di Pandunagara, bahwa Ki Gajah Ireng ini sedang mengumpulkan kekuatan untuk pertama mengadu domba Pandunagara dan juga Sanganagara, dan mencari kesempatan untuk menyerang Pandunagara ataupun Sanganagara. Jadi seolah-olah dia ini mau memberontak kedua ke negara-negara yang sedang bersahabat ataupun bertetangga ini. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa Sanganagara dan Pandunagara adalah dua kerajaan yang bersaudara. Tidak hanya satu keturunan, tapi juga memang berdekatan letaknya atau tetanggaan negara gitu. Bagaimana ini? Kita harus bisa menghentikan, karena kalau dibiarkan Gajah Ireng ini kekuatannya akan makin banyak, dan dikhawatirkan dia kembali melaksanakan keinginannya kalau sudah punya kekuatan yang lebih besar untuk menguasai ataupun mempersatukan seluruh negara-negara Nusantara ini. Bagaimana pertimbangan Ki Bajo? Terutama saya ingin mengetahui tentang keadaan atau bagaimana
apa sebenarnya pusaka sayap Garuda itu? Hehehe, aduh, panjang lebar sekali kamu Jaradri menyampaikan. Tapi tidak apa-apa, supaya lebih jelas. Memang ini Ki Patih Gajah Ireng ini masih tetap teguh dengan sumpahnya untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Ya tidak apa-apa kalau dengan jalan diplomasi, kerjasama, saling membantu, bersatu. Tapi kalau dengan caranya seperti ini, memang bahkan banyak pertumpahan darah. Dan benar sekali, harus diantisipasi, harus dijaga. Jangan sampai kejadian pertumpahan darah yang tentunya akan sangat merugikan negara-negara, terutama Sanganagara dan Pandunagara, atau bahkan mungkin nanti kerajaan-kerajaan sekitarnya di daerah Nusantara ini. Memang kita perlu menjaganya jangan sampai terjadi. Walaupun niatnya bagus untuk bersatu, tapi cara yang dilakukannya dengan cara kekerasan itu sangat kurang baik, karena masih ada cara yang lain. Perihal pusaka sayap Garuda, memang mendiang ayah kamu sering menyampaikan bahwa keris Mustika Naga itu hanya bisa ditaklukkan ataupun dilawan dengan senjata yang disebut pusaka sayap Garuda. Namun sampai saat ini aku pun belum mengetahui seperti apa bentuk pusaka sayap Garuda tersebut. Tapi dari auranya, sepertinya pusaka sayap Garuda ini terasa dekat sekali aku rasakan. Maksudnya, apakah Ki Bajo sudah mengetahui di mana keberadaannya pusaka sayap Garuda tersebut? Beberapa tahun yang lalu, ada 2 orang. Seorang yang sudah sekitaran usianya sama dengan mendiang Ki Guru Baju Biru bersama 1 orang bocah. Pada waktu itu sekitaran usianya seperti waktu pertama kali kamu dibawa oleh Ki Baju Biru ke lautan Jaradri. Ya sekitaran belasan tahun yang lalu tersebut, ketika aku datang ke kampung Gunung Atas ini, datanglah seorang yang sudah sekitaran usianya sama dengan Ki Guru Ki Baju Biru. Orang tersebut ditemani seorang bocah ataupun anak muda yang usianya belasan tahun, mencari-cari apa itu yang disebut dengan pusaka sayap Garuda. Beliau adalah seorang empu yang membuat senjata. Pada waktu tersebut, dia menjelaskan bahwa pusaka sayap Garuda itu belum ada, tapi akan dia tempa, akan dia ciptakan, akan dia buat, tapi harus menggunakan suatu logam yang kuat, yaitu mata tumpak ciduk dari negeri Tiongkok. Kalau kamu ingat Jaradri, itu adalah mata tumbak yang dimiliki oleh alum keluarga Kirutsu dulu, kalau tidak salah seperti itu. Oh ya, aku ingat tentang tumbak itu.
Di saat itu juga kita ditangkap oleh pasukan Ki Patih Gajah Ireng. Ya. Tapi Ki Gajah Ireng tidak sampai menguasai harta dan juga pusaka Tumbak Ciduk, pusaka leluhur. Karena memang dia yang inginkan adalah menangkap pasukan ataupun kelompok gerombolan yang dipimpin oleh Ki Guru, yaitu aku, kamu, dan juga Ki Guru yang ditangkap. Kamu juga sudah tahu. Iya. Lalu bagaimana kisah si kakek dengan si bocah ini? Yang aku tahu kemudian dia mencari alamat di mana daerah Kilotsu ataupun Alung pemilik pusaka Tumbak Ciduk. Nah, dari situ saya pun tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Apakah dia sampai ke tempat Tiongkok tersebut ataupun ke tempatnya Alung untuk mencari pusaka Tumbak Ciduk, pusaka leluhur mereka, ataukah tidak. Yang jelas dari situ aku tidak pernah bertemu lagi dengan Empu dan juga bocah tersebut. Mendengar cerita itu, Jakasuma mengingat-ingat kembali masa mudanya dahulu ketika masih bersama kakek gurunya, ketika dahulu akan membuat suatu pusaka yang disebut pusaka sayap Garuda, yang memang pada saat ini pun selalu dia bawa untuk sebagai pegangan. Walaupun dari semenjak pusaka tersebut diserahkan oleh Ki Guru, sampai saat ini belum dia gunakan dan belum dia perlihatkan kepada siapapun juga. Mohon maaf sebelumnya. Jakasuma kemudian mengatakan sesuatu. Bocah itu yang dahulu bersama kakeknya datang kepada Ki Bajo adalah saya. Ketiga orang yang berkumpul di rumahnya Ki Bajo hampir bersamaan memandang Ki Jakasuma. Dahulu memang ketika saya masih muda belia, sekitar belasan tahun, diajak oleh kakek guru saya untuk mencari logam yang sangat kuat, memiliki kekuatan yang cukup baik untuk dibuat suatu pusaka, suatu senjata baru sebagai tandingan dari keris Mustika Naga. Senjata tersebut kemudian diberi nama sayap Garuda. Ternyata sesuai dugaanku, aura pusaka itu bukan jadi ada Jaladri, tapi diantarkan kepadaku saat ini. Apakah engkau membawanya, Raden Jakasuma? Jangan memanggil saya Aden. Saya bukan seorang bangsawan. Saya bukan seorang keturunan raja. Saya hanya seorang petani dan pembuat senjata. Warisan itu pun warisan dari kakek guru saya. Pusaka itu dititipkan kepada saya untuk dijaga dengan baik dan jangan sampai diserahkan ataupun diperlihatkan kepada orang yang berwatak jahat. Bahkan paman saya pun, yaitu Ki Banyogeni, tidak mengetahui keberadaan pusaka ini. Pusaka sayap Garuda ini hanya kakek guru dan saya saja yang tahu. Iya, apakah kamu mau memperlihatkannya kepadaku? Sebenarnya
tidak ada alasan bagiku untuk bisa mengeluarkan pusaka ini di hadapan kita semua di sini. Karena pusaka ini hanya boleh dikeluarkan hanya dalam keadaan waktu terdesak saja. Namun, ketika diserahkan kepadaku oleh Ki Guru, beliau berkata bahwa pusaka sayap Garuda ini belum pantas menandingi keris Mustika Naga. Karena ini hanya baru, seolah-olah wadahnya saja. Belum ada suatu kekuatan yang dimiliki ataupun tenaga kekuatan lain sehingga menandingi pusaka Mustika Naga. Jadi seolah-olah hanya ada rumahnya, belum ada penghuninya. Seperti itu yang disampaikan oleh Ki Guru. Memang. Pusaka tersebut, bolehkah aku melihatnya? Sebenarnya bukan suatu pantangan, tapi bukan dalam sesuatu yang penting. Hanya saja sejauh ini, sampai ke negeri Malaka ini, kita mencari pusaka sayap Garuda. Padahal di Pandunagara pun, kalau memang saya mau mengeluarkannya, bisa saja. Jadi sayap Garuda itu selama ini sudah ada di tangannya Kang Jakasuma. Mohon maaf Raden, mohon maaf juga Ki Jaladri. Tapi ini saya memegang amanah dari kakek guru. Ada alasan tertentu, Raden. Dan kamu juga, Jaladri. Jakasuma ini tetap merahasiakan pusaka sayap Garuda ini. Tapi rahasianya, sayap Garuda tersebut memiliki logam ataupun kandungan dari pusaka daripada mata tumbak ciduk. Apakah benar demikian? Sebenarnya memang demikian adanya. Di samping mata tumbak dari pusaka tumbak ciduk, masih ada tembaga ataupun logam-logam lain yang dicampurkan oleh Ki Guru dalam menempa pusaka ini. Kalau memang dipercaya, inilah yang disebut pusaka sayap Garuda. Kemudian Jakasuma mengeluarkan suatu senjata dari balik bajunya. Suatu senjata yang baru dilihat, berbentuk seperti arit ataupun cerulit, namun dengan bentuk yang berbeda. Kemudian Jakasuma menjelaskan, ini adalah senjata yang mirip dengan arit ataupun cerulit, tapi bukan, dan bentuknya sudah diberikan seni ataupun gaya yang lain yang mirip dengan, seolah-olah kata-kata Ki Guru, kalau kita melihat Pulau Jawa maka akan seperti inilah bentuknya. Namun saya pun tidak tahu bagaimana Ki Guru bisa tahu bentuk Pulau Jawa, Pulau Sunda, Pulau Jawa seluruhnya dari atas, kecuali kalau tidak terbang. Tapi namanya juga manusia, bagaimana bisa terbang? Tapi kata Ki Guru ini bagaikan cerulit, bagaikan arit, bagaikan golok, bagaikan keris dengan setengah eluk.
Namun seperti juga alukan Pulau Jawa, bentuk Pulau Jawa, aku pun tidak jelas bisa membahasakannya. Waktunya penonton yang setia. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, di atas Kang Dagol, subscribe-nya, komennya, like-nya, di-share juga tidak apa-apa, supaya channel cerita Kang Dagol ini bisa disimak juga menyebar ke seluruh Nusantara. Seperti apa keinginan Ki Gajah Ireng gitu. Ingin sampai bisa ke seluruh Nusantara. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.